bersama dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi ekonomi Islam berkaitan dengan konsep dasar, tujuan hidup, dan juga ruang lingkup dari ekonomi Islam. Nah, simak ya apa yang menjadi penjelasan kita sampai dengan akhir. Berbicara mengenai ekonomi Islam, Islam telah memiliki konsep sistem yang universal, integral, dan juga komprehensif dalam mengatur tatanan secara utuh bagaimana kehidupan manusia. Sebagai way of life, Islam telah menata segala aspek dalam kehidupan ini, baik yang sederhana sampai hal yang paling rumit sekalipun. Baik dari segi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, bahkan seni dan budaya. Sebagai contoh dalam ekonomi Islam, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita nggak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain dalam memenuhi beberapa kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, dalam proses tersebut perlu adanya media pertukaran ataupun alat satuan pengukur nilai ataupun kita biasa sebut uang untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, dalam Islam tentunya Islam telah memiliki sistem transaksi yang diterapkan dari zaman dulu seperti barang menukar dengan barang, jasa menukar dengan jasa. Nah, dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar, bukan sebuah komoditi. Di samping itu juga uang memiliki peranan dalam sosial religius yang khusus, karena sebagai satuan alat ukur untuk menentukan sebuah daya beli. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam harus memiliki nilai keimanan dan juga ekonomi rabbani yang mengakibatkan harus mempunyai moral, etika, dan juga ibadah. Maka pentingnya bagi kita untuk bisa mempelajari ekonomi Islam. Nah guys, ekonomi Islam juga mempunyai tujuan hidup di dalamnya. Dalam Islam sendiri, tujuan hidup bisa disebut dengan falah yang berasal dari kata kerja aflaha yuflihu yang mempunyai arti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Unsur falah sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, kelangsungan hidup ekonomi yang mengajarkan setiap manusia untuk bekerja secara efisien dan produktif dan dapat mengelola sumber daya dengan adanya Islam di dalamnya, karena diyakini bahwa Islam itu merupakan kunci sukses dalam keberlangsungan hidup. Yang pada dasarnya ekonomi juga adanya rasa persaudaraan secara harmonis dan menjaga hubungan antar sesama. Yang kedua, kebebasan berkeinginan ekonomi karena adanya hakikat setiap manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi dalam Islam manusia bisa mengelola sumber daya untuk bermanfaat bagi masyarakat luas agar terbebas dari kemiskinan. Dan yang ketiga, kekuatan dan harga diri di dalam Islam yaitu merupakan ekonomi yang dapat membentuk nilai dan harga diri yang dapat dihormati dan perlindungan agar terbebas dari hutang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi Islam. Secara komprehensif, ruang lingkup dalam ekonomi Islam itu adalah bermuamalah ya teman-teman. Dalam bermuamalah sendiri itu harus ada nilai-nilai universal yang terkandung antara lain nilai-nilai tauhid yaitu keesaan Tuhan, nilai adil atau keadilan, nilai nubuah atau kenabian, nilai khilafah atau kepemimpinan dan pemerintahan, dan yang terakhir adalah nilai makat atau hasil. Muamalah sendiri itu artinya adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda mereka. Dalam Islam, aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil. Seperti yang kita tahu, contohnya adalah sirkah dan mudharabah. Selanjutnya, apa sih sirkah itu? Sirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan pastinya. Sirkah sendiri merupakan tindakan hukum di antara pihak yang melakukan kerjasama untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan mereka yang di awal. Sebagai contohnya, Pak Iwan dan Pak Andi ini ingin membuka bisnis travel umroh dan haji dengan pembagian keuntungan sesuai dengan besar modal yang mereka setorkan di awal untuk menjadikan travel tersebut. Modal tersebut berasal dari 40% modal yang disetorkan oleh Pak Iwan dan 60% modal yang disetorkan oleh
Andi. Maka jika travel tersebut nantinya mendapatkan keuntungan, Pak Iwan akan mendapatkan 40% dari laba tersebut dan Pak Andi akan mendapatkan 60% dari laba tersebut. Mudharabah, sistem bagi hasil yang dilakukan dalam perjanjian dan ikatan usaha. Di dalam aturan syariah, sistem bagi hasil ditentukan pada awal kontrak atau akad. Sistem bagi hasil besarnya sesuai kesepakatan bersama antara pihak satu dan pihak dua di dalam suatu kontrak, tanpa adanya paksaan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Perbedaan syirkah dan mudharabah. Di dalam syirkah, semua harus memiliki kontribusi yang sama dalam usaha. Sedangkan di dalam mudharabah terdapat pemilik modal dan pengelola modal. Modal dalam syirkah harus berwujud barang dan benda. Dalam mudharabah harus berupa uang. Hakikat ekonomi Islam terdiri dari beberapa sudut pandang ekonomi Muslim kontemporer. Sudut pandang ini disebut sebagai mazhab. Terdiri dari 3 mazhab yang dikenal untuk saat ini. Yang pertama, mazhab Iqtisaduna, berasal dari kata qods, yaitu keadaan yang sama, seimbang atau pertengahan. Mazhab ini dibuat oleh Baqir As-Sadr. Mazhab ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mazhab ini kontradiktif dengan konsep ekonomi konvensional, di mana mazhab ini menentang pengertian ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena kelangkaan sumber daya ekonomi. Sedangkan menurut Baqir As-Sadr, tidak ada keterbatasan sumber daya ekonomi karena Allah menciptakan alam yang tak terhingga luasnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mazhab dari mainstream. Di sini, mazhab mainstream memiliki pandangan bahwa perbedaan utama dari ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam terletak pada cara untuk mencapai tujuan. Tujuan dari ilmu ekonomi tersebut, di mana mazhab mainstream ini menyetujui bahwa pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, berbeda dengan pandangan mazhab Baqir As-Sadr yang menyatakan bahwa sangat mungkin akan terjadi meskipun di alam semesta terjadi keseimbangan. Baqir As-Sadr menyatakan pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang tak terbatas. Namun dengan adanya ajaran Islam, manusia dituntut untuk mengendalikan keinginannya karena jika keinginan manusia itu tidak dikendalikan, maka hal tersebut akan menyengsarakan kehidupan manusianya sendiri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mazhab alternatif kritis. Mazhab alternatif kritis tersebut adalah sebuah mazhab yang kritis. Mazhab ini berpendapat bahwa dalam bersikap kritis tidak hanya terhadap pada kapitalisme dan sosialisme, akan tetapi juga pada ilmu ekonomi sendiri. Mereka meyakini bahwa Islam itu pasti benar, akan tetapi ekonomi Islam belum tentu benar. Kenapa? Karena hal tersebut dapat ditafsirkan dari Al-Quran maupun Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Nah, dalam ekonomi Islam juga dibutuhkan pengujian kebenaran yang juga dilakukan oleh ekonomi konvensional.